Tentang bagaimana cara ulama Wahabi mendidik pengikutnya untuk menonaktifkan akalnya. Akalnya di-off-kan, dinonaktifkan. Itu caranya bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah melalui video ini, dan semoga Allah terus mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada orang yang kita cintai, Rasul tercinta, Nabi tercinta, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sahabat mengenal Islam yang berbahagia, kali ini pada kesempatan ini kita membahas tentang pendapat seorang kiai bahwa orang salaf itu menonaktifkan, atau ulama-ulama salaf itu mengajari murid-muridnya bagaimana mengaktifkan akalnya, menonaktifkan akalnya maksud kami. Anggapan ini bahwa orang salaf belajar ilmu agama kepada gurunya dengan cara tidak menggunakan akalnya. Nah, untuk anggapan ini, kali ini saya setuju dengan kiai ini, bahwa memang betul orang salaf itu, atau yang kalian sebut dengan sebutan Wahabi itu, tidak menggunakan akalnya, menonaktifkan akalnya. Sekali lagi, betul pernyataan kiai tersebut bahwa orang salaf itu, atau yang kalian sebut dengan orang Wahabi itu, tidak menggunakan akalnya atau menonaktifkan akalnya dalam masalah yang berhadapan dengan syariat. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan dulu pernyataan kiai tersebut, nanti baru kita akan dengarkan beberapa ceramah Ustadz Salaf. Mari kita saksikan video berikut ini. Tentang bagaimana cara ulama Wahabi mendidik pengikutnya untuk menonaktifkan akalnya. Akalnya di-off-kan, dinonaktifkan. Itu caranya bagaimana? Lalu ulama Wahabi ini menguasai para pengikut itu. Nah, para ulama Wahabi ini menyampaikan pelajarannya kepada murid-murid, kepada pengikutnya. Nah, di antara pengikut atau murid-murid ini nanti pecah menjadi dua kelompok. Ada satu kelompok yang langsung menerima, tidak merasa ganjil dengan apa yang disampaikan. Kelompok satunya ini merasa ganjil dan tidak menerima. Nah, untuk kelompok pertama yang tidak merasa ganjil, tidak merasa iskal dan langsung menerima, ini sangat disenangi oleh para guru-guru Wahabi, dan karirnya akan diorbitkan, cepat melesat. Mengapa? Karena akalnya tidak dipakai. Nah, kelompok satunya ini merasa ganjil dengan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya itu. Lalu bagaimana? Setelah merasa ganjil, guru-gurunya memberikan jawaban. Jawabannya pun tidak memuaskan. Karena tidak memuaskan, dia tetap merasa ganjil. Maka langkah terakhir, si guru Wahabi ini akan memberikan obat penenang. Apa obat penenangnya? Obat penenangnya adalah si guru Wahabi itu akan berkata, hati kita harus merasa tenang, menerima, dan merasa puas, karena ini akidah salaf. Apa yang ada di akal kita biarkanlah,
biarkan itu, tinggalkan. Maka bagaimana setelah disampaikan begitu, sebagian murid ini ada yang langsung menerima dan merasa tenang, atau mungkin dipaksa-paksakan merasa tenang itu. Nah, ini kelompok yang ini lalu meng-off-kan atau menonaktifkan akalnya. Kelompok satunya ini tidak menonaktifkan karena memang tidak menerima dan jawaban dari gurunya tidak memuaskan. Maka akhirnya bagaimana? Orang ini tetap menentang, tetap menggugat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka bagaimana? Orang ini pilihannya ada dua. Orang ini nanti pergi dari jamaah ini, atau kalau tidak pergi akan diusir ramai-ramai oleh kawan-kawannya. Sudah dianggap bukan golongan Salafi Wahabi. Ini cara Wahabi mendidik mereka. Nah, ini artinya apa? Para ulama Wahabi mendidik jamaahnya untuk menonaktifkan akalnya. Sebagian dari jamaah Wahabi disampaikan oleh Kiai tadi, entah apa tujuan penyampaian tersebut, wallahu a'lam. Apakah dia bertujuan untuk menyudutkan, menjelekkan Salafi Wahabi ini, hanya Allah lah yang mengetahui. Dan saudara-saudara sendiri mungkin dapat menilai dari pembicaraan yang disampaikan oleh Kiai ini, bahwa memang beliau berpendapat ada murid Salafi Wahabi itu yang menggunakan akalnya dan yang tidak menggunakan akalnya. Nah, yang tidak menggunakan akal ini katanya akan mendapatkan keistimewaan lah begitu dari guru-guru Wahabi, diorbitkan nanti. Kemudian yang menggunakan akalnya, nah justru tidak mendapatkan keistimewaan atau malah bisa dikeluarkan dari Salafi. Masya Allah. Tapi itu semua tidak penting ya, entah apa niat beliau ya terserah beliau. Allah lah yang maha tahu. Untuk menjelaskan bagaimana maksud daripada orang salaf dan orang salaf atau orang Wahabi itu tidak menggunakan akalnya, mari kita dengarkan bagaimana pendapat, bagaimana ceramah Ustadz berikut ini. Kata dia nggak masuk akal saya. Sesuatu yang tidak masuk akalmu serahkan kepada Allah. Jangan engkau ingkari ayat Allah. Jangan engkau ingkari sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Nabi berbicara tentang Allah. Jangan diingkari itu karena tak masuk logikamu. Katakan itu Allah yang berbicara. Tak mungkin akal saya lebih hebat daripada Allah. Katakan bahwa Nabi yang berbicara tentang Allah. Tidak mungkin akal saya lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak ada fahami serahkan kepada Allah. Begini akidah yang benar. Allah mengatakan Allah di atas arsy. Bagaimana Allah di atas arsy? Enggak tahu saya. Akal saya enggak bisa mengetahui. Sudah serahkan kepada Allah. Allah di atas arsy ya bagaimananya hanya Allah yang tahu. Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Akal saya enggak bisa mencerna bagaimananya. Sudah bagaimana serahkan kepada Allah. Allah yang tahu bagaimana ia turun. Karena kalau akal diperturutkan, setan masuk. Itu buahnya. Buahnya adalah Allah mengatakan Allah di atas arsy, tidak mau meyakini Allah di atas arsy. Nabi mengatakan Allah turun, tidak mau meyakini Allah turun. Jadi Rasulullah berdusta dong. Oh, supaya Rasul tidak berdusta, maksudnya yang dilarikan. Allah turun ke langit dunia. Oh, yang turun rahmatnya. Oh, yang turun adalah malaikat rahmat. Dan itu dibantah oleh hadis yang mereka baca. Kalau yang turun adalah malaikat, hadis berikutnya adalah Allah berkata, siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya tersebut. Apakah itu perkataan malaikat? Beranikah malaikat mengatakan siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni? Itu bukan perkataan malaikat. Apakah itu perkataan rahmat Allah? Jelas bahwa itu adalah Allah. Namun ketika Anda tidak bisa memahami bagaimana turunnya Allah, serahkan kepada Allah. Biar hanya Allah yang tahu tentang bagaimana turunnya. Maha suci Allah dari perkataan manusia yang batil tentang Allah. Maka fahami seperti yang Allah katakan. Tambahkan tak sama dengan makhluk. Sudah selesai. Karena yang mengatakan tidak sama dengan makhluk, Allah juga dalam ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding, setara, semisal dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tahukah kamu sesuatu yang sama dengan Allah? Jawabannya enggak ada. Enggak ada yang sama dengan Allah. Berarti Allah turun, enggak ada yang sama dengan Allah.
Berarti Allah di atas aras, nggak ada yang sama dengan Allah. Begitu memahami. Karena menyatakan tidak sama dengan Allah adalah Allah juga. Oh, begitu. Ternyata kita tidak boleh menggunakan akal kita atau mengakal-akali apa sebenarnya yang akal kita tidak mampu untuk mengakalinya atau memikirkannya. Contohnya seperti yang disampaikan Ustadz tadi adalah tentang zat Allah. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah berada di atas aras, kita tidak boleh lagi memikirkan berbagai macam terkait bagaimana Allah berada di atas aras itu. Kalau begini, kalau begitu, ini yang tidak boleh. Karena akal kita, pemikiran kita memang tidak sampai kepada hal yang seperti itu. Hanya Allah yang mengetahui, sahabat mengenal Islam, tentang zatnya sendiri. Yang kita tahu adalah apa yang hanya disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu sajalah informasi yang kita peroleh. Jadi untuk bagaimana sebenarnya Allah itu berada di atas arasy, seperti apa hanya Allah lah yang mengetahuinya. Bagaimana Allah turun di sepertiga malam, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kita tidak perlu menggunakan akal kita untuk menerjemahkannya. Nanti dikhawatirkan adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah turun di bumi di sepertiga malam. Nanti kita berpikiran Allah itu turunnya seperti turunnya manusia. Allah berada di singgasana, di aras. Nanti kita berpikir Allah duduk seperti duduknya manusia. Nah, inilah yang akan menjerumuskan akidah kita. Oh, ternyata seperti itu, sahabat mengenal Islam. Kita tidak boleh menggunakan akal pikiran kita kepada hal-hal yang memang akal pikiran kita tidak mampu untuk memikirkannya. Jadi kita sudah paham ya, ternyata seperti itu. Kita pernah lihat lagi video berikut ini. Dalam memahami ilmu agama ini kan tidak selamanya harus sejajar dengan akal manusia. Dalam arti kata gini, kan kalau kita mau pakai akal manusia ini, akan banyak syariat Allah yang kita protes, Mas. Contoh misal, kenapa harus sholat duhur sama asar? Dua-duanya siang hari, dua-duanya 4 rakaat. Kenapa enggak 4 rakaat aja ya? Kan bisa. Kenapa kok, misalnya kenapa harus ada malam dan siang? Kenapa enggak malam aja atau siang aja biar kita bisa beraktivitas gitu kan? Kenapa harus ada batas umur? Kenapa harus laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Banyak sekali. Kita bicara masalah lingkup substansial ibadah, misalnya haji. Kenapa harus haji itu ada nginap di Mina? Di Mina itu di kemah. Di wilayah Mina, di kemah. Terus kenapa harus melontar batu? Kan nggak masuk logika itu. Nggak masuk logika, untuk apa gitu? Kalau dulu Nabi Ibrahim melakukan ya dulu. Tapi kan memang syariat Allah datang seperti itu. Nah, cara kita adalah kita coba yang memahami lebih jauh. Bukan begitu bertolak belakang dengan akal kita langsung kita main tolak. Berarti yang ngomong ini salah. Enggak, kok saya belum paham ya? Tanya lagi kepada ahlinya. Kan banyak Indonesia ini kaya sekali kiai dan ustadz yang bisa ditanya gitu kan. Yang boleh datangin ditanya. Para habaib yang mungkin Masya Allah yang mereka berilmu bisa ditanya kepada mereka tentang hukum-hukum ini. Pada saat ditanya akan dijelasin kok. Asal mereka paham, akan mereka paham. Akan jelaskan. Sehingga tidak spontanitas begitu, gak masuk akal saya nih, kayaknya ini begini. Langsung dia main vonis, nah ini berbahaya juga gitu kan. Ya, betul. Memvonis berarti dia akan menolak sekian banyak pendapat ulama yang sudah berjalan sebelumnya, hanya karena dia nggak bisa terima. Sahabat mengenal Islam dimanapun Anda berada, ternyata apabila kita berhadapan dengan syariat agama kita, agama Islam, maka kita tidak boleh terlalu menonjolkan akal kita, akal pikiran kita. Nah, akibat yang ditimbulkan apabila kita terlalu menonjolkan akal pikiran kita, akal kita, jadinya kita akal-akalan terhadap syariat Islam. Makanya banyak sekarang fenomena-fenomena di mana ajaran Islam itu sudah banyak diubah-ubah, diakal-akali. Ya. Sepertinya ini syariat ini lebih baik ditambah seperti ini supaya lebih ramai yang datang. Diadakan musik ini, Al-Qur'annya diiringi musik ini, atau zikirnya harus pakai
iringan-iringan, jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Nah, ini akibat daripada kita terlalu banyak menggunakan akal kita terhadap ajaran agama yang sudah benar-benar dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah tersebut sebagai agama yang sempurna, tak perlu lagi ditambah-tambah. Nah, inilah akibatnya sahabat mengenal Islam bila kita terlalu menggunakan akal pikiran kita. Jadinya agama itu tidak lagi murni seperti yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi banyak tambahan-tambahan sesuai dengan akal pikiran manusia. Inilah bukan berarti bahwa orang salaf dan orang wahabi itu tidak berakal, tidak memiliki akal, bodoh semua. Menonaktifkan akalnya dalam segala hal, tidak. Menonaktifkan akalnya apabila berhadapan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begitu saja yang dapat kita bahas pada hari ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.